diselenggarakan oleh Majelis Taklim Fatma Gresik. Majelis Taklim Fatma Gresik dan Sahabat Sunnah Gresik. Oleh karena itu kami mengharap kepada kaum muslimin untuk bisa merapat ke tempat yang telah disediakan agar kita bisa mendulang faedah yang besar dalam taklim akbar ini. Dan untuk Bapak Ibu dan kaum muslimin yang pada sore hari ini berhalangan hadir, bisa mengikuti acara ini secara live melalui streaming Facebook Sahabat Sunnah Gresik dan channel YouTube Ustadz Syafiq Riza Basalamah Official. Kami mengajak kepada para hadirin dan para pemirsa untuk bisa mengikuti acara ini secara langsung hingga acara ini selesai nantinya. Dan insya Allah acara ini akan kita bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah kita mulai waktu pukul 4, pukul 16.00 sampai tiba nanti waktu maghrib, Ustadz ya, untuk sesi yang pertama. Dan ini adalah sesi full kajian. Kemudian sesi berikutnya, sesi yang kedua akan kita lanjutkan insya Allah ba'da sholat maghrib, yaitu acara tasaulat, soal dan jawab yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan ikhwan dan akhwat semua, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan memberkahi acara ini dan memberi kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, falyatafaddal maskura. Muskilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Nikmat yang teragung dalam pandangan banyak manusia itu adalah harta, sehingga kita dapat merasakan sendiri bagaimana gembiranya kita kalau mendapatkan nikmat harta. Nikmat baterainya kayaknya habis. Nikmat kedua yang lebih tinggi daripada harta yang kita sering lupa itu nikmat sehat. Coba kita rasakan jemaah, bangun tidur ya, kita bisa bangkit dari kasur kita, kita bisa berjalan menuju ke kamar mandi, lalu kita bisa buang air kecil. Nah, Apaan katanya Ahmad, suaranya kurang kenceng. Loh, suaranya kurang kenceng sana, Mas. Suruh benerin mereka. Kalau Anda suruh teriak-teriak, tetap tidak dengar kayaknya mereka. Apa nih tadi? Nah, kalau di sini kayaknya sudah kenceng. Iya, kalau di sini sudah. Iya, kayaknya perlu dites dulu. Daripada anak yang tes 1, 2, 3. Cek 1 2 3 1 2 3. Bagaimana Ummahat, apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Cek 1 2 3 1 2 3. Suara dicoba. Untuk suara sudah jelas? Sampun Bapak. Terdengar jelas di sini. Alhamdulillah. Fadhil Ustaz. Astamir. Sudah jelas. Nah,
Jadi nikmat sehat itu kadang-kadang kita kurang syukuri. Jari-jari kaki kita ini nikmat yang mungkin selama hidup kita tidak mengatakan ya Allah alhamdulillah ana dikasih kaki. Nikmat setelah itu adalah nikmat aman. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Ini yang paling tinggi, nikmat aman. Mu'afan fi jasadi. Sehat badannya. Itu nikmat yang lebih rendah daripada nikmat aman. Antum milih sehat nggak aman atau milih sakit tapi aman? Manusia itu kayak gitu ya, tapi dunia ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kalau dikasih pilihan antum milih sebagai orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, milih mana? Oh kaya bersyukur Ustaz. Tapi yang jadi masalah antum juga nggak kaya-kaya. Akhirnya kita itu terpaksa milih sabar bersyukur gitu. Sabar bersyukur. Miskin bersabar. Maka coba antum tanya itu. Antum sekarang dapat dua pilihan. Aman, tenang, tapi sakit. Atau sehat, tapi kacau negeri. Milih mana? Aman. Antum kalau sudah sehat tapi terjadi kekacauan di luar, nggak bisa keluar rumah. Bahkan antum boleh jadi mati ketakutan. Sampai ada seorang ketika peristiwa Suriah, ada seorang yang selamat dari pembantaian Bashar Assad pada waktu itu. Dia bersama keluarganya pergi meninggalkan rumahnya. Subhanallah, setelah sampai ke tempat persembunyian, dia itu lupa bawa susu anaknya. Akhirnya dia balik jemaah, tapi sendirian dia balik. Dia baliknya masuk lewat gudang-gudang sampai ke rumahnya. Pulang dari rumahnya lewat gudang itu. Dia itu menyaksikan pasukan baret merahnya Bashar Assad itu sedang menyembelihin orang-orang. Sampai anak-anak kecil disembelihin. Subhanallah. Dia dari tempat itu menuju ke tempat anaknya itu. Dalam kondisi ketakutan dan subhanallah dia cerita rambutnya semua putih. Jadi ketakutan itu membuat rambutnya jadi putih. Dia jadi tua sebelum waktunya. Karena ketakutan yang dia rasakan. Padahal sehat badan dia. Maka di sini nikmat aman itu jauh lebih tinggi daripada nikmat sehat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya. Yang ketiga, indahu qutu yaumi. Dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu aja. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Berapa banyak kita melihat orang kaya raya tapi harus berada di atas ranjang. Tidak sedikit kita melihat orang kaya raya tapi hidup dalam ketakutan, dikejar-kejar sama KPK. Apa gunanya harta dia? Apa manfaat sehat dia? Dan nikmat yang paling tinggi dari nikmat aman itu adalah nikmat iman. Yang sebagian kita kadang-kala kalau kehilangan iman itu merasa biasa-biasa, santai. Tapi kalau kehilangan sandalnya, Masya Allah, satu masjid tahu. Padahal cuma sandal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini nggak disediakan kursi ya buat orang-orang tua sepuh-sepuh. Masih bisa duduk di bawah Bapak?
Alhamdulillah, itu nikmat sehat jemaah. Nikmat sehat, masih tua, sudah tua tapi bisa duduk di bawah. Taib ahibati fillah. Bicara ketaatan yang menipu. Sebagian kita itu sudah lama hijrah, sudah lama berubah dari masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, atau dari masa lalu yang tidak dipenuhi dengan ketaatan, menjadi sosok yang bersemangat untuk memperbaiki agamanya. Sebagian kita mungkin hijrahnya sudah 10 tahun. Dulu anak pegawai apa ya, dulu saya muamalahnya penuh dengan murka Allah Azza wa Jalla. Dulu dosa apa yang tidak saya kerjakan. Ada orang yang melihat masa lalu dia penuh dengan kemaksiatan, dan alhamdulillah dia sudah hijrah. Dia tidak lagi seperti yang dahulu. Dulu nggak pernah dia ke masjid kecuali Jumatan, dan itu sudah apa ya, sudah bagus lah jemaah. Dia kalau mengatakan alhamdulillah anak Jumatan, fulan dah Jumatan. Jadi dia itu merasa lebih baik karena masih Jumatan. Karena ada orang yang sholat setahun sekali, atau paling nggak setahun 2 kali jemaah, Idul Fitri sama Idul Adha. Dia ini sudah lebih baik dari mereka, alhamdulillah. Pertanyaannya, dia bersyukur nggak atas nikmat mendapatkan hidayah tersebut, yang terkadang setelah dia hijrah hidupnya penuh dengan penderitaan. Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial. Masya Allah jamaah, ada seorang anak yang ketika dia hijrah lalu menikah, bapaknya gak mau kenal lagi sama anak. Kata bapaknya, nah udah, bapak anggap engkau bukan anaknya bapak lagi. Ada lagi seorang anak, suami istri curhat sama anak. Dia cerita, Ustaz, istrinya dulu istrinya nggak pakai kerudung, ya nggak taat lah. Akhirnya istrinya belajar agama karena ikut suami ya. Alhamdulillah dapat hidayah, pulang ke rumah orang tuanya, yang orang tuanya ini Masya Allah orang berpendidikan S2, S3. Ketika lihat anaknya ini pakai jilbab yang syar'i, kata bapak ibunya sepakat berdua, engkau mulai saat ini nggak perlu ke rumah bapak dan ibu lagi. Dan dia cerita sudah 2 lebaran nggak diterima sama bapak ibunya. Iya, artinya secara agama Allah berikan hidayah buat dia, tapi secara urusan sosial, urusan pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang dikucilkan oleh masyarakat. Tapi ketahuilah bahwa nikmat hidayah itu jauh lebih besar. Memang kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Kudu sabar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Kebayang gak antum memegang bara api? Gak ada yang mau pegang bara api. Kalau dikasih pilihan, enggak lah. Tapi kalau ternyata memegang bara api ini masuk surga, mikir orang itu. Lil mutamassiki fihi bima antum alaihi ajru 50 minkum. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu, seperti yang dilakukan para sahabat, itu mendapatkan pahala 50 dari kalangan sahabat. Kata para sahabat radhiyallahu anhum, awaminhum, atau maksudnya dari mereka, bukan dari kalian. Ini menunjukkan beratnya mempertahankan agama, berpegang teguh dengan agama.
Di surat Az-Zumar ayat 22. Coba semuanya dibuka. Surat Az-Zumar ayat 22. Nah, sudah dapat? Siapa yang mau baca? Yang baca anak kasih hadiah. Ini ada voucher umroh, Insya Allah 1 juta. Iwan, foto. Ya, silakan angkat tangan yang mau baca. Baca sama artinya. Monggo, yang mau baca silakan untuk mengangkat tangan. Ada vouchernya Ustaz ya? Antum kasih langsung. Masya Allah. Foto Ustaz. Oke. Monggo dibaca dulu. Oh, ini. Ini maksudnya. Tempelkan ke mic-nya dia. Biar suaranya masuk. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Sebentar, Artinya. sebentar Ustaz. Ya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Bapak siapa namanya? Asari. Bapak Asari. Ini ada voucher 1 juta, voucher umroh dari PT Alia Aras Wisata. Monggo Bapak. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah. Ada orang yang Islam tapi tidak di atas cahaya dari Tuhan. Dia tahu sholat itu wajib, tapi tidak sholat. Dia tahu zina itu haram, tapi dia berzina. Dia tahu khamr itu haram, tapi dia masih minum khamr. Ini Allah sebutkan ada orang yang Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Dia berada di atas cahaya dari Tuhannya, sehingga dia taat dan patuh dengan agamanya. Ini sebuah kenikmatan yang agung, yang merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita bersyukur apa tidak? Jamaah, setelah berjalannya waktu yang cukup lama, kalau boleh anda tanya, yang paling lama hijrahnya, maksudnya dia taat, patuh, belajar agama kembali, ada yang sudah 30 tahun. Jamaah, coba. Yang paling tua, ada yang umur 80 tahun di sini? 80? Nggak ada. 82? Enggak, karena ada orang enggak, saya 82 Ustaz, saya bukan 80 kan. Nah, baik, 75. Enggak ada yang ngaku ya, makanya. Baik, 70. Oh, 70. Kita kasih hadiah yang 70. Masya Allah. Mic-nya, kasihkan mic-nya dulu. Anda mau tanya ini. Masya Allah. Mau tanya Pak Praid, sejak umur berapa Pak Praid ini menggeluti belajar agama lagi?
Maksudnya sunnah Ustaz? Iya. 2003 Ustaz. 2003. Udah 20 tahun nih. Iya, 24 tahun. 22 Ustaz. 2002 Ustaz. 2002. Masya Allah, Masya Allah. Perjalanannya, kalau boleh Anda tahu Pak Braidi, sekarang semakin semangat beribadah atau mulai lemes, nggak seperti waktu dulu, waktu awal belajar? Kebalikannya Ustaz. Sekarang malah semangat banget Ustaz. Semakin semangat. Apa penyebab semangatnya? Karena semakin tua atau? Merasa mendekati Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Pak Braidi. Nah, itu jamaah yang membuat seorang semangat beribadah, semangat melakukan ketaatan, kadang-kala karena merasa mendekat. Aku kayak mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh kita, aktsiru dzikra hadhihi ladzat, perbanyak kalian mengingat kematian, pemutus kelezatan. Kenapa? Orang kalau sudah dikasih ingatan yang kuat dengan kematian, dia takut berbuat maksiat, takut lagi berbuat dosa, mati. Maka dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku mati lagi sholat, mudah-mudahan aku mati lagi berzikir, aku mati lagi kajian, terus seperti itu. Tapi ada sebagian yang imannya mulai turun, bahkan merasa sudah cukup dengan ketaatan. Dia kalau melihat yang baru ngaji, yang baru belajar, ya kadang kalau tanya antum, mulai kapan belajar antum? Alhamdulillah baru 2 tahun ini. Oh, masih baru antum. Saya sudah senior. Sampai ada istilahnya apa? Ikhwan kabir sama ikhwan soghir gitu. Ada yang sudah, Masya Allah, dia senior, ada yang junior. Ahibati billah, boleh jadi ada orang yang secara waktu bertobatnya itu mungkin lebih pendek dibandingkan yang bagian lain, tapi secara volume dan kualitas dia lebih berkualitas daripada yang lebih dulu melakukan ketaatan. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu tahun berapa masuk Islam? Anak kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Jemaah, Monggo. Untuk akhwat atau juga? boleh untuk akhwat. Boleh. Untuk akhwat barangkali ada yang menjawab. Baik. Ikhwan. Angkat tangan yang mau jawab. Anda lihat sebagian sudah mulai merem jemaah ya. Ini yang muda-muda pada sender di tembok ya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim, mutu wa akhir. Ada Ustaz, bentar Ustaz. Nah, fadhil. Mas Asman. Ya Ustaz. Tafadhol. Tahun 608 Masehi. Masehi tidak ngerti ya Masehi ini. Hijriah atau sebelum hijrah? Jadi kalau bicara Islam ini, kalau sebelum hijrah biasanya disebut tahun kenabian. Kalau 600 itu anak tidak tahu benar apa salah, tidak ngerti bisa. Nah, berapa tahun sebelum hijrah? Atau berapa tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW? Setelah hijrah ini Ustaz. Lu Masehi setelah hijrah ya apa? Hijrah Nabi SAW meninggal tahun berapa? Tahun 11. Kasih hadiah yang ngomong 11. Masya Allah, itu siapa namanya? Kasih hadiah. Berangkat umroh. Iya, langsung berangkat umroh, minta tambahan dari bapaknya nanti. Jazakumullah Hatir. Tahun keberapa Hatir? Apa Ustaz tadi? Meninggalnya Rasul SAW. Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11. Iya, 11 sahih. ya, Hasan. Baik, itu 11. Jadi kalau tadi 600 berapa? Pertanyaannya, kapan Umar masuk Islam? Iya. Angkat tangan lah yang mau jawab. Iya. Angkat tangan, yuk kasih mic-nya.
Salah, ngembalikan 1 juta. 13 Hijriah Ustaz. 13 Hijriah, masuk Islamnya Umar. Iya. Nabi sudah mati. Gimana sih? Nabi meninggal tahun 11. Umar masuk Islam tahun 13. Sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak pas lah. Ngembalikan 1 juta dia. Nah, belakangnya. Insya Allah tahun ke-6 kenabian. Masya Allah, iya tahun ke-5, tahun ke-6. Iya. Kasih hadiahnya nama Pak, Masya Allah. Jadi dia suruh kasih hadiah. Yang belakang gitu ya. Baik, nama antum. Oh iya, Mas Yuliman. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz dan Ahmad juga mau hadiah Ustaz. Oh, lihat yo. Yang Ahmad. Masihnya. Iya, tadi Ibu dikasih kesempatan. Nanti habis ini Bu ya, insya Allah ya. Siap. Insya Allah kita lanjutkan ke Mama. Jadi kita lihat sekarang. Umar masuk Islamnya tahun keberapa? Tahun ke-5 atau tahun ke-6? Antara tahun ke-5 tahun ke-6. Maksudnya gitu. Ada yang berbeda tahun ke-5 kenabian. Ketika Umar masuk Islam, sudah banyak sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Ada Utsman bin Affan, yang jelas Abu Bakar Siddiq ya. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Bilal bin Rabah, ada banyak jemaah. Karena Umar masuk Islam radhiyallahu taala anhu, Nabi itu sudah berada di dalam rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, bikin kajian di rumah. Karena nggak bisa bikin kajian umum, di rumah bikin. Tapi bagaimana Umar kok bisa nyalip semua sahabat itu, lalu Umar berada di belakangnya Abu Bakar? Seharusnya kalau bicara yang belakangnya Abu Bakar ya masuk Islam duluan kan? Kok bisa seperti itu? Disinilah penting. Antum jangan bicara, oh anak lebih dulu hijrahnya, anak lebih lama taubatnya. Tapi bagaimana kualitas ibadah antum itu lebih baik. Umar itu berlomba-lomba dalam kebaikan jamaah. Antum bisa bayangin ya, sampai tahun ke-9 Hijriah, ketika terjadi perang Tabuk, Nabi SAW tuh nyuruh para sahabat untuk bersedekah. Dari tahun ke-5 kenabian sampai tahun ke-9 Hijriah, itu kira-kira 9 tambah 7 atau 9 tambah 8, maaf. Berapa tahun? 17 tahun. Umar itu masih kepingin nyalip Abu Bakar. Sampai dia ngomong, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beribadah ini hari ini, maka Umar bawa setengah hartanya. Ingat cerita itu. Dibawa harta itu ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadha fi sabilillah. Kata Nabi SAW, madza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, mithlahu. Sama seperti itu. Berarti setengah hartanya diberikan kepada Nabi SAW. Duduk tuh Umar di sana, nunggu siapa? Abu Bakar. In sabaqtuhu yauman, kalau aku bisa mengalahkan dia hari ini. Kalau enggak udah nggak akan pernah mengalahkan dia. Datang Abu Bakar bawa hartanya. Umar sudah, ya hatinya bagaimana, ditunggu. Kira-kira benar nggak dia bisa mengalahkan Abu Bakar? Ditanya sama Nabi SAW, madza tarakta li ahli? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, berapa kali Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran Al-Azim? Nah, Masya Allah, pertanyaan spesial untuk Umahat ya Ustadz ya. Nah, oke, fadhal Ustadz, Umahat, ibu-ibu. Ada pertanyaan dari Ustadz, berapa kali dalam Al-Quran Allah memanggil kita dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu? Kalau nggak salah panggilan mesra ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Panggilan cinta dan kasih Panggilan sayang. cinta. Ditunggu jawabannya. Nah, berapa kali?
Sebutkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Afini, insya Allah 89 kali. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang terakhir yang mana? Kasihkan hadiahnya nggak apa? Sudah ada sana, Ustaz. Oh, ada juga di sana. Ada juga di sana. Masya Allah. Taib, diberikan hadiahnya. Nah, jamaah. Siapa yang tahu sekarang bapak-bapak? Akhir dari panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an. Nah, Fadl, mau dicari di Google di mana antum cari. Pokoknya jangan sampai pakai Masehi lagi kan. Nah, kayak tadi 13 Hijriah itu. Nah, Fadl, panggilan terakhir. Silahkan. Umahat atau Umahat nggak apa-apa. Iya, umahat lagi untuk menghabiskan stok voucher. Iya. Pertanyaannya bukan lagi Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya, dari 89 panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang terakhir itu apa? Di surat apa? Di ayat berapa? Nah, fadhal. At-Tahrim ayat 8. Masya Allah. Bisa dibaca sini. Nah, At-Tahrim ayat 8. Baik, dikasihkan hadiahnya. Di sini nggak apa-apa Ibu, biar bapak-bapak yang baca. Nah, fadhal. Siapa yang mau baca? Sebelum kita baca Al-Hasyr tadi 18-19, kita baca panggilan Allah yang terakhir ya, supaya antum tahu Allah manggil terakhir antum itu apa panggilannya dalam Al-Quran. Nah, silakan bapak-bapak bisa maju ke depan masih ya, bergerak ke depan. Monggo dibaca. Siapa yang baca silahkan mengacungkan tangan. Bapak dari Ikhwan, surat At-Tahrim ayat 8 Ustaz. Ayat 8. Ayat 8. Fadhal. Yang baca bapak-bapak. Kasih hadiah ini bapak-bapak Ya. yang baca kita kasih hadiah. Masya Allah, ini pemurah sekali ini. Masya Allah, barakallahu Ya. fikum. Nah, Fadhal, sebutkan namanya. Terlebih dahulu. Muhammad Bidoni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la tukhzillahu nabiyya la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. barakallahu fikum. Jamaah itu panggilan terakhir. Kalau di bandara biasanya apa namanya? Panggilan terakhir itu last call ya? Panggilan terakhir sudah. Antum kalau nggak melakukan ini sebelum berangkat meninggalkan dunia, berbahaya. Antum kembali kepada Allah dengan bawa dosa. Sedangkan di sini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha.
Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan puasa buat kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang akan kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Banyak panggilan-panggilan. Terakhir Allah panggil tobat kalian. Kalian bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hayatnya itu lebih banyak ketika ruku dan sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Terus dia minta ampun sama Allah. Karena akhir surat yang turun kepada Nabi SAW, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka jangan pernah antum tertipu dengan ketaatan antum. Merasa sudah baik, merasa sudah lebih taat, lebih banyak ibadahnya. Enggak. Harus merasa kurang selalu. Orang yang merasa kurang akan minta disempurnakan. Kita lihat bagaimana mereka mengatakan, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Dia tahu kurang. Maka jangan sampai ada perasaan sudah cukup. Oke, kita baca yang di surat Al-Hasyr ayat 18-19. Siapa yang mau baca? Silakan mengacungkan tangan. Singgih, monggo Bapak. Bapak siapa? Silahkan sebutkan nama. Assalamualaikum, saya dengan Jajang, Ustaz. Masya Allah, Kang Jajang nih. Mohon Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Ini yang datang terakhir tapi duduk di awal jemaah. Masya Allah. Ini semangat ini. Soalnya yang di belakang suruh maju nggak mau maju. Saya mau bersandar Ustaz. Nah, artinya Kang Jajang, bismillah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah, na'udzubillah min dzalik. Baik, jazakallah khair Kang Jajang. Hadiahnya udah dikasih kan? Oh, Masya Allah, syukran. Baik, jamaah rahimakumullah. Nabi itu pernah ngasih wasiat kepada salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan cuma bertakwa kalau di majelis ilmu. Kita harus bertakwa juga ketika ada di pasar. Godaan di majelis ilmu sama di pasar lebih berat mana? Pasar. Di pasar. Maka dia kata ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Tamhuha, karena perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Orang yang berbahagia itu yang berada dalam satu kondisi selalu, yaitu namanya takwa. Ibnul Jauzi
rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang orang yang berbahagia itu, yang selalu bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi. Beliau katakan, kalau dia dikasih kekayaan, dia nggak sombong. Malah kekayaan itu menghiasi diri. Dia semakin dekat sama Allah dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Wa in iftaqar, kalau dia miskin, bangkrut, dibukakan bagi dia pintu-pintu kesabaran. Bahkan boleh jadi bukan cuma sabar, dia naik ridho, naik lagi syukur. Ada orang kan yang cuma sabar doang, tapi enggak. Kalau orang bertakwa itu boleh jadi diangkat derajatnya sama Allah sampai bersyukur. Afwan. Syukur itu ada 3 makomnya. Syukurnya orang awam, syukurnya orang khusus, syukurnya orang khususnya khusus. Siapa yang tahu? Kalau orang awam, syukurnya itu kalau dikasih nikmat doang. Kasih nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi orang khusus dikasih nikmat, dikasih musibah, syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang khususnya khusus, dia sudah memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa saja yang akan Allah takdirkan buat dia, dia terima sudah. Karena dia tahu Allah itu maha baik. Maka dia akan bersyukur lebih karena dia memandang kepada Allah Al-Mun'im, Allah yang memberikan nikmat itu. Maka ini orang yang bertakwa kepada Allah tadi, kalau dia kaya, kekayaan itu menghiasi dirinya sehingga dia lebih bertakwa lagi dengan hartanya. Kalau dia miskin, ya dia bersabar atau bahkan dia bisa sampai bersyukur. Wa in ufiya tammatin ni'mah alaih, kalau dia dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, sempurna nikmat Allah buat dia. Wa in ibtuliya jammalathu, kalau dia dikasih bala itu memperindah diri dia. Jadi ada orang dikasih bala, seperti antum tahu yang namanya perhiasan perempuan, kalau sering dipakai kadangkala warnanya pudar. Bagaimana supaya warnanya jadi tambah indah lagi? Diapakan jemaah? Siapa yang punya toko emas? Biasanya dimasak ya atau gimana? Enggak, bukan disepuh, dibersihkan dia. Dibakar. Iya, dibakar lagi. Atau kita lihat kayak dicuci lagi ya. Kalau disepuh kan ditambah. Enggak, dia tambah. Masya Allah. Seperti itu ketika dikasih bala. Jadi semakin dikasih bala sama Allah, semakin kelihatan murninya emas itu. Dan itu orang yang bertakwa kepada Allah. Wala yadurruhu in nazala bihi zaman aw sa'ad. Karena enggak akan membahayakan dia ketika berputar. Dia mau di atas, dia mau di bawah, buat dia sama aja. Kenapa? Dia hamba Allah Azza wa Jalla, yang dia punya ibadah khusus ketika di atas dan dia punya ibadah khusus ketika di bawah. Nggak berubah dia jamaah. Au a'rahu au ashba'ahu au aja'ahu. Ketika dia bertakwa, mau Allah bikin dia nggak punya pakaian, Allah mau bikin dia kenyang atau lapar, dia tetap bertakwa kepada Allah. Kenapa? Li'anna jami'a tilkal asya' tazul wa tataghayyar. Kata Ibnu Jauzi, karena semua kondisi itu berubah, berganti. Wattaqwa asrus salam. Tapi ketakwaan tetap ada bersama dia. Zaman ini berubah jemaah. Antum yang muda akan menjadi tua. Antum yang sehat sedang nunggu sakit. Antum yang kaya sedang nunggu kemiskinan. Dan yang miskin nunggu kekayaan. Itu yang terjadi sama kita. Kalau antum punya takwa, yang tadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabir bima ta'malun. Maka yang seperti ini aman buat dia. Karena ketakwaan itu dikatakan harisun la yanam. Takwa itu security yang nggak tidur. Security yang dia nggak tidur. Ya'khudhu bil yad 'indal asrah. Kalau antum terpleset, takwa itu akan pegangin tangan antum.
nggak ada jadi jatuh antum. Wa yuwaqifu 'alal hudud. Ketika antum mau melanggar aturan Allah, berhenti takwa itu. Jangan diberhentikan, stop. Antum sudah mau melanggar. Tapi tadi karena ada security yang nggak pernah tidur, antum pas mau melanggar berhenti, jangan katanya. Walazimit taqwa fi kulli hal. Kata Ibnu Jauzi, engkau jaga ketakwaan dalam semua kondisi, maka engkau tidak akan melihat kesempitan kecuali keluasan dari Allah, dan engkau tidak akan melihat yang namanya penyakit kecuali ada kesembuhan di situ. Itu di dunia, apalagi yang Allah sediakan di akhirat. Maka ahibati fillah, yang perlu ditakutkan buat orang yang sudah merasa bertakwa. Kita tuh sering dengar firman Allah kalau lagi susah ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan dikasih solusi dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia mengatakan, Ustaz, saya ini kurang apa Ustaz? Saya sudah hijrah, saya sudah kembali kepada Allah, saya sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, saya puasa Senin Kemis, saya berzikir, saya baca Quran, tapi kok solusi tak kunjung tiba Ustaz. Padahal saya sudah bertakwa. Jadi ini orang merasa sudah bertakwa. Padahal ketika orang merasa sudah bertakwa, berarti dia belum bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan pembahasan tentang riya dan ujub. Beliau mengatakan bahwasanya seringkali riya ini disandingkan dengan ujub. Kenapa? Maka dikatakan fariya min babil isyrak bil khaliq. Riya itu babnya bab menyekutukan Allah dengan makhluk. Dia orang yang ujub ini, orang yang riya ini, dia berbuat syirik dengan berharap dipandang manusia, dipuji manusia. Wal ujub, sedangkan ujub ini dia sedang menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Sama-sama ada kesyirikan di sini jamaah. Wa hadza halul mustakbir. Itu kondisi orang yang sombong. Yang ujub ini sombong. Orang yang riya, maka dia tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'bud. Dia mengatakan itu, hanya kepadamu kami beribadah, tapi ternyata dia riya. Wah, berat jamaah. Selamat dari riya ini berat. Nabi SAW, supaya kita faham ya, bagaimana para sahabat Nabi dididik sama Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan kepada mereka SAW, la syirku fa'alaikum min dabibin namri. Syirik ini lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Antum kadangkala ada dua semut berjalan di baju antum, tahu nggak antum? Nggak tahu. Dia ada. Kadangkala dia berjalan di kaki kita, kita nggak berasa sampai dia gigit kita baru, ya Allah, nok semut ternyata. Baru merasa. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Apa kata Abu Bakar? Nih Abu Bakar yang tadi makomnya sudah dijamin masuk surga, bahkan menjadi orang yang nomor 2 setelah Nabi SAW, atau nomor 1 dari umat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tanya, famal khalasu ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin nam. Gimana bisa selamat kalau dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Itu sahabat seperti itu. Bagaimana Abu Bakar ketika datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca dalam salatku. Abu Bakar minta doa dari Nabi SAW. Nah, apa doanya Abu Bakar? 1 juta.
Masya Allah. Mama lagi. Fadhal ibu-ibu. Bisa diulang Ustaz pertanyaannya? Iya, apa doanya Abu Bakar yang diajarkan oleh Nabi kepadanya sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli alaihi. Silahkan Ummahat. Mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan. Berhadiah voucher umroh 1 juta rupiah dari PT Aliatur Travel dan Umroh dan Haji. Mungkin dari bapak-bapak silahkan, ada yang ada ibu-ibu. Ya silahkan ibu-ibu, silahkan sebutkan namanya dan silahkan untuk menjawab pertanyaan Ustadz. Gimana? Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah. Artinya? Ya Tuhan, sesungguhnya berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Loh, bukan. Itu Rabbi auzi'ni. Ya Rabb, Ini dzalamtu. aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak, dan tidaklah mengampuni dosa kecuali Engkau. Siap sampai terakhir. Barakallahu fiik. aku mengampunan dari sisimu. Nah, warhamni, dan kasihi aku, rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Barakallahu fiik. Nah, bayangin ya, dapat hadiah dia. Silakan hadiahnya diberikan ibu-ibu. Baik. Gimana Abu Bakar minta doa, dikasih doa, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsir. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sebagian kita merasa nggak pantas baca doa itu. Loh, kok iso sih? Anak ini alhamdulillah wis taat kan. Anak sudah tinggalkan masa lalu yang kelam. Anak sudah tidak seperti yang dahulu. Ini Abu Bakar dikasih doa itu sama Nabi SAW. Makanya tadi mereka benar-benar takut ya. Orang yang pria itu tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'bud. Dan orang yang ujub itu tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gak berhenti loh jamaah. Orang berbuat dosa itu gak berhenti. Antum merasa sudah selesai dosa antum. Bayangin ya, Rasulullah SAW, kalau antum lihat doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, habis sholat baca apa? Astaghfirullah. Nabi SAW habis sholat baca astaghfirullah. Kita baca juga, tapi hanya di lisan terkadang. Sholat kita banyak tak sempurna. Orang yang habis sholat tahajud baca apa? Astaghfirullah. Allah sebutkan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, setelah selesai sholat malam, dia istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang terkadang lupa, sehingga kita ujub dengan ketaatan kita jemaah. Ahibati fillah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Antum catat itu, kemudian antum evaluasi diri antum. Ada nggak 3 ini di diri anda? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kita itu cinta sama harta.
Siapa yang nggak suka sama harta di sini? Angkat tangan. Yang nggak suka sama harta itu, ya kalau kita lihat di masyarakat, apa? Orang gila. Coba dikasih duit. Tapi mungkin ada orang gila yang masih paham sama fulus. Masih ada. Masih kan? Berarti nggak gila, nggak full gila dia. Setengah gila. Setengah. Karena Allah menyebutkan tentang manusia itu, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam jiwa manusia. Kalau ada laki-laki nggak suka sama wanita, waras apa tidak waras? Jangan ngomong gitu antum. Sekarang menyebutkan tentang LGBT ini kriminal. Bayangin, kita berada di masa sesuatu yang subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang masa itu jemaah. Yang jujur dianggap pembohong, yang pengkhianat dianggap amanah. Tadi yang dosa dianggap biasa. Ketaatan malah buat mereka jemaah. Sampai ada seorang jemaah membuat konten bahasa Arab. Tapi dia tidak menyebutkan kata-kata itu, karena kata dia, kalau Anda sebutkan kata-kata ini di-ban nanti. Nggak ada video ini. Maka dia harus menggunakan kata-kata yang lainnya. Bicara tadi, syuhul muta, yang menghancurkan manusia, kekikiran yang ditaatin. Kita semua cinta sama harta jemaah. Anak kadang-kala transfer buat bayar sekolahnya anak-anak ya, bayar transfer biasanya akhir bulan ya, transfer. Kita lihat lu, kok nilai di rekening itu berkurang jemaah. Lu berkurang duitnya, ya berkurang. Bayar sekolahan, artinya dalam hati itu kalau bisa ini tidak berkurang gitu loh jemaah. Tapi mau tidak mau itu akan berkurang. Syuhun muta ada. Apalagi kalau antum sudah orang minta sodako, minta sumbangan ini itu macam-macam, akan berkurang harta antum. Tapi jangan diikuti. Talha bin Ubaidillah jemaah, pernah dia sodakoh, kalau nggak salah 400.000 dirham. 400.000 dirham. Itu kalau digunakan untuk beli kambing jemaah, dapat 40.000 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, berapa M itu ya? 40 M. Semalam dia sedekahkan. Talha ini keluar masuk rumahnya, dilihat sama istrinya, "Bang, kok engkau kayaknya galau banget gitu?" "Iya," kata dia, "aku ini baru dapat uang dari jual tanahnya atau gimana dia sebesar 400.000 dirham." Kata istrinya, "Engkau kepingin tenang bang?" "Iyalah," kata dia. Ada orang kalau dikasih duit banyak malah nggak tenang jemaah. Antum coba, tahu-tahu di rekening antum ada 10 M, Allahu Akbar. Sholat maghrib antum nanti mikir, itu dari siapa? Isya juga antum. Semalaman antum mungkin nggak tidur. Itu mau dibuat beli apa ya, macam-macam. Masya Allah. Ini orang, istrinya ngomong, "Bang, kau kepingin tenang?" "Iya," katanya. "Udah, kau panggil pembantumu, kau bagikan sudah." "Iya benar juga," kau katanya. Subhanallah, dipanggil pembantunya. "Ini kasihkan kepada keluarganya fulan, kasih dulu uangnya kan dirham itu perak jemaah, bagikan sampai habis sehari. Setelah habis tenang, ya Allah tenang," kata jemaah. Tenang dari duit. Jadi pikiran, artinya dia punya harta yang lain, tapi ini datang sampai orang tanya sama Talha, "Engkau itu kok bisa dermawan banget sih?" Pikirnya tuh Talha nggak suka sama fulus. Kata Talha, "Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim." Kita itu sama merasakan yang dirasakan orang-orang bakhil di dalam jiwa mereka. Sama, kecintaan kepada harta itu ada jemaah. Walakinnana natasabbar.
Tapi kita berusaha menyabarkan diri kita. Antum pikirkan orang yang sodako itu tidak suka sama fulus ya? Enggak, dia suka juga sama fulus. Cuma menyabarkan diri. Karena termasuk yang menghancurkan manusia tadi, kekikiran yang diturutin. Yang kedua, wahawan muttaba', kemauan yang dimeloi. Nafsu kita itu maunya kemana? Kita bicara kajian nih, antum milih kajian apa milih tidur? Ya Ustaz, enakan turu lah Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, ana ini sejak ikut kajian itu, dulu ana sulit tidur Ustaz. Sekarang sejak ana ngaji, alhamdulillah enak tidurnya Ustaz. Tapi pas kajian antum ada orang yang tidak bisa tidur, malam tidak bisa tidur, pas ngaji duduk langsung, ya Allah nikmatnya. Padahal dari setan itu ya, tidur waktu kajian itu dari setan. Makanya hawa nafsu ya Allah jemaah. Datang kajian itu berat. Antum dapat apa? Alhamdulillah sekarang masih dapat kotaan. Apa isinya kotaan itu? Coba dibuka dilihat nanti. Oh, gorengan, masya Allah. Itu makanannya orang waras jemaah. Artinya tadi kalau bicara nafsu kita nggak mau datang kajian, kita maunya santai, kita maunya tidur-tiduran. Antum milih mana? Kajian online apa offline? Kalau secara nafsu, enakan online, duduk sambil tiduran ya, masya Allah jemaah. Ana pernah waktu dulu kajian masih online Ustaz. Kadang-kala kan kameranya dibuka ya, sama yang hadir itu. Ana lihat ya Allah, ada yang pakai celana pendek ya. Nanti dia kemana gitu ya, ke dapur mungkin ngambil makanan terus duduk lagi ya, kayak nonton. Ana alhamdulillah dia mau ngaji itu alhamdulillah gitu. Cuma ana lihat, oke gini ya ngaji online gitu ya. Kayak nonton bola kan? Iya betul, mereka kayak nonton bola, masya Allah ana lihat. Tapi alhamdulillah masih ngaji dia gitu ya. Karena waktu itu memang nggak bisa kajian di masjid, gitu. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang sampai kajian tutup, dia itu lupa matikan zoomnya ya mak. Karena dia tidur duluan sudah. Sampai wes bubar semuanya ini, dia masih on. Masya Allah ini semangat banget. Nah, kalau bicara hawa nafsu kita selalu mengantarkan kepada kehancuran. Makanya kalau ada dua perkara, antum nggak tahu hukumnya apa. Kadang-kadang ini hukumnya apa ya? Antum lihat, kalau nafsu antum condong tinggalkan. Kenapa? Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat manusia. Yang ketiga yang menghancurkan manusia, i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujubnya manusia dengan diri dia sendiri. Itu menghancurkan dia. Dia memang nggak riya, tadi udah dibahas. Ujub itu bukan riya ya. Riya itu kan pamer, ingin dilihat sama, enggak ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Ada baca sebuah asar ya, dari Israiliyat di kitabnya Ibn Abi Dunya ketika bicara tentang niat. Disebutkan di sana ada salah satu dari Bani Israel yang beribadah di dalam gua selama 50 tahun jemaah. Kita tahu ada bid'ah yang dilakukan oleh kaum Nasrani namanya rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak menikah ya. Kan kita tahu sebagian Nasrani tidak menikah, kemudian mereka beribadah di gunung-gunung ya. Makanya dulu yang namanya kastil-kastil itu banyak di gunung-gunung, mereka di gua-gua seperti itu mereka beribadah. Itu bid'ah yang mereka lakukan, tapi mereka juga nggak jaga kata warahbaniyah ibtada'uha. Dan rohbaniyah yang mereka bid'ah, yang mereka ada-ada. Ini beribadah dalam gua selama 50 tahun jemaah. Nggak ada yang ngelihat dia jemaah, nggak ada. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengazab orang ini. Malaikat heran, ya Rabb, ini orang beribadah di dalam gua, nggak ada yang ngelihat. Dia menyembunyikan amalannya gitu. Kok dia diazab? Iya. Dia memang beribadah secara tersembunyi, tapi dalam hatinya dia ingin dilihat dan diketahui oleh sama orang. Ingin diketahui sama orang, ingin orang ngomong fulan beribadah 50 tahun. Maka hati-hati. Di sini ada riya, ada ujub. Dia memang nggak dilihat ya, tersembunyi, tapi dia punya kemauan di jiwanya, orang tahu.
dengan ibadah dia. Ini menjadi sesuatu yang perlu direnungkan bersama. Antum kira-kira ibadahnya diterima nggak sama Allah SWT? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ini bangun Ka'bah. Sebagian kita bangun masjid, oh itu masjid saya yang bangun. Insya Allah anak sudah punya tiket masuk surga. Kata Nabi SAW, yang membangunkan masjid buat Allah, dibangunkan rumah di surga. Alhamdulillah, saya sudah bangun 3 masjid, Ustaz. Jadi insya Allah sudah ada 3 rumah di sana. Jamaah, nggak kayak gitu jamaah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, takut gak diterima. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Ini Nabi, ada perasaan takut tidak diterima, maka berdoa minta diterima. Antum doa nggak minta diterima amalnya? Habis sodako, habis apa, habis bangun masjid, ya Allah terimalah ya Allah dari hamba ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar doa dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa, ditutup doanya watub alaina. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah berikan taubatmu kepada kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Artinya beliau takut jamaah, takut nggak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak doanya apa? Minta anak. Apa doanya Nabi Ibrahim minta anak? Fadal. Umahat. Mama yang belum punya anak. Yang sudah punya anak boleh juga, nggak apa-apa juga. Silakan ibu-ibu untuk menjawab pertanyaan Ustaz tadi. Apa doanya Nabi Ibrahim? Doa yang dibaca Nabi Ibrahim sebelum beliau punya anak. Rabbi. Nah, Rabbi habli minas solihin. artinya, ya Allah berikanlah aku anak yang solih. Masya Allah, iya. Berikan aku anak keturunan yang soleh. Voucher Ustaz ya. Voucher 1 juta dari PT Aliatur. Silakan diberikan ibu-ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Ibrahim setelah punya anak? Bapak-bapak. Ya, bapak-bapak. Ya, silakan. Supaya antum tahu bagaimana seorang itu selalu takut sama Allah SWT. Nggak ada merasa sudah sudah taat, merasa sudah baik. Nah, ya. Voucher Ustaz. Tafadhol, voucher. Mau dikasihkan semua nggak apa-apa. Silakan disebut nama. Nggak usah pakai alamat. Monggo. Jadi sudah? Sudah. Siapa tadi? Oh Bapak, monggo. Sebutkan nama. Nama Sukamto. Silakan Bapak. Sukamto. Sukamto. Apa artinya Sukamto ini? Kalau su itu katanya artinya baik. Apa? Baik. Suharto, harta yang baik. Gitu. Bukan penuntut su itu. Nanti dicari tahu, kita cari tahu. Nah, silakan Bapak Sukamto. Robi jali mukiman sholati wa min duriyati innaka taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, dikasihkan hadiah. Kita lihat tuh doanya Nabi Ibrahim setelah punya anak. Di antara doanya ya, karena ada doa yang lain bentar lagi mau tanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Takut Nabi Ibrahim anaknya nggak sholat. Maka dia berdoa minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku ya Allah. Yang sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas sholihin. Minta anak yang soleh, udah dikasih anak. Doa lagi nih bapak nih. Dan doa itu tanda ada rasa takut. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati.
Dan sebelum itu Nabi Ibrahim juga doa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Buat anaknya juga. Selain minta supaya anaknya menjaga sholat, menjadi orang yang menjaga sholat. Kita kasih kesempatan Ummahat ya. Tafadhal, nah. Silakan Ummahat. Ibu-ibu, barangkali ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan Ustadz. Kami persilakan. Boleh diulang Ustadz pertanyaannya? Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya sama sebenarnya. Apa doa Nabi Ibrahim setelah punya anak? Tadi kita sudah membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ada doa lain yang dibaca sama Nabi Ibrahim. Kenapa ana sampaikan ini? Supaya antum tahu, antum harus takut gitu. Jangan merasa sudah aman, merasa sudah baik dengan ketaatannya. Masih banyak kekurangan kita jamaah. Dan besok hari kita nggak tahu bagaimana kondisi kita. Maka harus banyak-banyak berdoa dan bermuhasabah. Fadhal Ummahat. Kalau Ummahat nggak ada, kami persilahkan kepada bapak-bapak. Silahkan. Monggo, sebutkan nama bapak. Nama saya Edi. Ustadz yang tadi pertanyaan doa agar keturunan rajin melaksanakan sholat, betul? Yang tadi. Yang ini. Yang tadi sudah dibacakan. Oh sudah. Sekarang doa yang lain yang dibaca Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antal wahhab. Iya, itu doa sebelum punya anak. Betul, betul, sahih. Itu sahih, tapi doa sebelum punya anak. Sekarang doanya setelah punya anak. Tunggu dulu, mak-mak. Kita kasih kesempatan untuk Mama dulu. Bagaimana Ummahat? Sudah? Doa Nabi Ibrahim yang lain. Setelah buat anaknya ya, buat beliau dan anaknya. Insya Allah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuqa ahla aminah tamarati man amanat laki wal yaumil akhiri qala wa man kafara fa umati'u qalilan thumma adqarru ila adabin nar wa bi'sal masir. Barakallahu fiik. Baik, mana doa buat anaknya? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Kasih hadiahnya. Silahkan. Gimana Ustaz? Sahih Ustaz? Iya. Doa ini memang doa Nabi Ibrahim. Tapi bukan spesifik buat anak keturunannya, tapi beliau minta buat penduduk Mekah ya. Untuk keseluruhan. Untuk secara umum ya negeri Mekah tersebut. Kemudian juga minta diutus dari kalangan mereka yang itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail akhirnya gitu loh. Iya, masih ada hubungannya. Tapi barakallahu fiik, dikasih hadiahnya. Tapi ada doa lain jemaah. Iya, bapak-bapak tadi yang mengacungkan. Iya, silakan. Nah, silakan Ibu. Ibu buka Roma. Iya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Nah, betul itu doa minta supaya keluarga dan anak-anak jadi penyejuk pandangan, tapi bukan doanya Nabi Ibrahim itu masalahnya. Silakan bapak-bapak. Baik, dapat voucher nggak Ustaz tadi? Dapat, kasih, tidak apa-apa dikasih. Dapat, silakan Ibu, voucher dikasih. Oh nggih, Bapak yang monggo. Sebutkan nama. Cepetan sebelum ibu-ibu ada yang pegang mic nanti. Nama saya Abdul Moti.
Masya Allah, barak. Abdul Mudi. Nah, lihat kalah kan? Rabbana ajnibni alayya anak budal asnam. Iya, baik. Bapak bentar, kita dengarkan dari ibu, terus dari bapak. Ya, silakan ibu. Rabbana. Saya hikmah. Rabbi ja'al hadzal baladi aminah. Hadzal balada. Hadzal balada aminah wa waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Allahu Akbar. Iya, betul itu doanya. Bapak mau baca itu? Iya. Oh, kasih hadiah juga, Bapak. Masya Allah. Ya seperti yang dibacakan ibu tadi. Seperti itu ya, paling enak gitu sudah jawabnya. Seperti yang itu. Nah, jadi nanti bapak-bapak kalau istrinya habis berdoa ya, boleh nggak istri habis berdoa? Umpamanya tadi wajlubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah, ana minta seperti dia ya Allah, amin, seperti itu kan? Boleh kita minta seperti itu, apa yang diminta? Karena subhanallah, kadangkala kita itu nggak tahu dengan doa yang baik, tapi kita tahu ada fulan doanya baik ya, maka minta sama Allah, aku minta seperti yang diminta oleh Nabi. Makanya ada doa itu, ya Allah, aku memohon semua kebaikan yang diminta sama Nabi SAW. Semua sudah, aku nggak tahu apa aja, pokoknya aku minta seperti itu. Baik, ala kulli hal kita lihat tadi ya, doa sebelum punya anak dan doa setelah punya anak. Dan sebagian kita nggak pernah berdoa minta sama Allah supaya dihindarkan dari kesyirikan, anak keturunan. Jadi Nabi Ibrahim kalau doa bukan buat sendiri-sendiri lagi sudah. Minta dijadikan pendiri sholat, dia ingat sama anaknya. Ingat dengan kesyirikan yang menakutkan, dia doa buat anak-anaknya agar dihindarkan dari kesyirikan. Sebagian kita enggak jemaah. Maka tolong hadirkan rasa takut. Takut tidak diterima amalnya, takut dengan fitnah yang akan terjadi. Dan di antara doa yang sering Nabi baca alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, atakhafu alaina, apakah engkau khawatir dengan kami? Kata Nabi, nah, iya. Nabi aja takut sama sahabatnya yang mereka melihat wahyu turun. Dan mereka melihat Rasulullah SAW mempraktekkan agama ini. Setelah Nabi meninggal dunia, ada sebagian kabilah yang murtad. Murtad mereka. Padahal mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian antum merasa aman. Maka tolong, rasa takut ini yang membuat kita tidak terkecoh dengan ketaatan kita. Kita terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Sa'id ibn Jubair, dia pernah mengatakan, ada orang yang masuk surga karena kemaksiatan, dan ada orang yang masuk neraka karena ketaatan. Hukum asalnya yang namanya maksiat mengantarkan ke neraka, ketaatan mengantarkan ke surga. Tapi ini ada makna yang lain yang diinginkan oleh mereka. Mereka mengatakan, ini ada orang berbuat maksiat, kemudian dia takut jemaah. Dia konsultasi gimana telah berbuat dosa. Setiap malam dia kebayang dengan dosa yang dia lakukan, terus dia melakukan ketaatan. Jadi dari maksiat berubah menjadi ketaatan dan tobat, tapi tobat yang takut dengan kemaksiatannya. Ya apa ya nanti kalau hari kiamat anak ketemu sama Allah nanti ya? Gimana kalau anak ketemu sama orangnya? Gimana terus akhirnya dia menjadi orang baik dan masuk surga. Dan ada orang yang berbuat ketaatan, kemudian dia terus melakukan ketaatan menjadi orang baik sampai tingkatan dia ujub sama dirinya. Lalu Allah gugurkan amalannya dan dia masuk neraka. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada sesi pertama ini. Nah, ana kembali ke moderator. Jazakumullah khairan Ustaz Syafiq. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan dari guru kita Dr. Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang menjelaskan tentang
ketaatan yang menipu. Sebelumnya kita sering mendengar istilah kesenangan yang menipu, Ustaz ya, al-mata'ul ghurur, mata'ul ghurur. Tapi ini beda Ustaz ini. Ta'atul ghurur Ustaz ya, ta'atul ghurur. Tadi sempat bertanya-tanya dan mau bertanya pada Ustaz apa yang dimaksud ketaatan yang menipu. Ternyata sudah dijelaskan secara gamblang oleh beliau Ustaz Syafiq Riza Basalamah bahwa di antara bentuk ketaatan yang menipu itu adalah ranjo-ranjo amalan kita, terutama adalah ujub. Yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa ujub itu merupakan satu jenis kesyirikan sama dengan riya. Cuma bedanya kalau riya itu adalah syirik seseorang kepada Allah dengan menyekutukan dengan makhluk ya Ustaz ya. Sedangkan ujub adalah syiriknya seseorang kepada Allah dengan diri sendiri. Jadi sama-sama bahayanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat ujub ini. Dan beliau tadi memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak merasa cukup dengan apa yang telah kita perbuat dari amal ibadah kita. Hendaklah kita selalu merasa kurang dan menganggap kecil gitu Ustaz ya amal ibadah kita ya, sehingga kita tidak jatuh dalam sifat ujub yang mana itu adalah sifat yang sangat tercela. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan pukul 17:15 dan kita break untuk sesi pertama ini, dan untuk sesi selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat maghrib gitu. Baik, mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk sesi pertama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat maghrib untuk ikhwan di sini ya, di ruangan ini, betul. Cukup apa tidak?